Legend of Xianwu bab 111 sampai dengan 120. Geraman menyakitkan terdengar dari dasar tebing yang gelap. Saya melihat, di depan altar yang rusak, Ye Chen menggeram dengan mata kirinya tertutup, darah tumpah dari jari-jarinya, menutupi wajahnya, dan ada suara gemuruh di benaknya, seolah-olah seluruh tengkorak akan meledak. Dengan semburan darah menyembur, Ye Chen yang jatuh dan jatuh ke tempat yang pingsan. Melihat Jiang Taisu, tubuhnya masih menghilang. Awalnya, satu mata kosong. Sekarang mata lainnya telah menjadi lubang hitam. Tidak ada mata, tidak ada murid. 6 murid mata perinya sekarang telah lewat. Untuk Ye Chen, surga dan bumi, saat ini jatuh ke dalam kedamaian. Saya tidak tahu kapan, ketika pingsan, Ye Chen duduk dari tanah sambil menutupi kepalanya masih vertigo, membiarkannya menggosok alisnya dengan ganas. Anak kecil, kamu sudah bangun. Suara lembut Jiang Tai datang dari altar. Meskipun dia tidak memiliki mata, dia masih menunjukkan senyum ramah di sisi Ye Chen, dan sebagian besar tubuhnya telah menghilang. Dalam beberapa menit, itu akan sepenuhnya menghilang di antara dunia ini. Senior. Ye Chen buru-buru. Ye Chen datang ke tubuh Jiang Taisu dan melihat tubuh Jiang Taisu menghilang terus-menerus, tetapi tidak berdaya. Kamu bisa merasakan perubahan di mata kiri kamu. Jiang Taisu tersenyum sedikit. Setelah mendengar itu, Ye Chen mulai memeriksa mata kirinya. Dia terkejut menemukan bahwa mata kirinya bukan lagi murid asli, murid hari ini mengandung terlalu banyak misteri, tampaknya mengandung terlalu banyak kata-kata yang tidak bisa dijelaskan, terutama tanda abadi pada murid, meskipun kecil, tetapi tampaknya telah mencetak misteri tanpa akhir. Dia jelas merasakan kekuatan luar biasa di mata kiri, yang membuatnya gemetar. Senior, ini. Jantungnya terkejut, dan Ye Chen tidak bisa menahan untuk melihat Jiang Taisu. Itulah 6 mata roda peri yang hanya bisa dibangunkan sekali oleh orang-orangku selama 10.000 tahun. Immortal. Immortal. Ye Chen berteriak, senior, kamu. Apakah kamu seorang immortal? Jiang Taisu tidak berbicara, tetapi hanya mengangguk dengan lembut. Ibuku patuh, Ye Chen terkejut lagi. Yang abadi, salah satu dari 9 kelompok etnis kuno, selalu menjadi legenda kuno. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat hidup hari ini, dan bagaimana dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa orang tua yang akan mati akan menjadi abadi, dan dia setidaknya hidup 5.000 tahun. Orang-orang abadi jarang. Hanya orang-orang dari 6 dewa yang bisa bangkit, dan tidak ada orang yang bisa membangunkan 6 dewa dari 6 dewa. Kemungkinan ini mendekati 0. Aku benar-benar memiliki 6 murid mata abadi ini sebelum aku tahu betapa kuatnya itu. Di satu sisi, Jiang Taisu terus berbicara, tetapi pada titik ini, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan wajah lama masih kembali. Ada sedikit kesedihan, tetapi kekuatan ini juga yang membuat saya tidak kompeten di masa lalu. Kepercayaan diri saya yang buta telah membuat saya berada di jalur yang tidak bisa kembali, dan telah memprovokasi hal-hal yang tidak diketahui yang seharusnya tidak terprovokasi, dan bahkan kehilangan saya. 5.000 tahun. Sebelum meninggal, Jiang Taisu tampaknya memikirkan masa lalu, wajah lama, kecuali untuk perubahan atau perubahan, di masa lalu, dia adalah orang suci surgawi, tetapi sekarang, ini lebih seperti sekarat seorang lelaki tua yang aman, meskipun dia masih peduli dengan dunia, dia tidak bisa kembali ke surga. Senior, apakah Anda benar-benar ingin memberikan hadiah yang begitu berharga kepada saya? Ye Chen berbisik sambil menatap Jiang Taisu, mungkin, Anda masih memiliki sesuatu untuk diselamatkan. Jiang Tai menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tersenyum lelah, tahun-tahun 5.000 tahun telah melelahkan hidupku. Bahkan jika Kaisar masih hidup, dia tidak bisa menyelamatkanku. Ini adalah aturan yang ditetapkan dalam meditasi. Ye Chen diam-diam, melihat seorang tua-tua yang benar-benar di langit meleleh di depan matanya, tidak bisa tidak melahirkan rasa sedih. Saya tidak punya banyak waktu. Ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan kepada Anda. Setelah menerima perasaan itu, Jiang Taisu menatap Ye Chen. Lanjut usia, lebih mudah dengarkan telingamu dan dengarkan dengan hormat. Ye Chen memberi hormat. Pada waktu itu, aku dibutakan oleh para dewa, dan membangkitkan 6 mata abadi ke langit, tetapi karena kesombonganku, aku memprovokasi keberadaan yang seharusnya tidak kulakukan, dan aku kehilangan 6 mata abadi. Yang ingin saya katakan adalah bahwa jika dia bertemu orang itu di tahun berikutnya, dia harus berhati-hati, jika dia tidak dikalahkan, dia akan merusak ke-6 mata abadi saya. Meskipun mendengarkan dengan tenang, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut. Dari kata-kata Jiang Taisu, dia bisa mendengar betapa mengerikannya 6 mata abadi jika makhluk abadi akan terbangun selama ribuan tahun. Dewa surgawi dengan 6 mata abadi akan diambil oleh satu. Orang bisa membayangkan betapa mengerikan pria Jiang itu terlalu sia-sia. Setiap 6 mata dewa memiliki kemampuan yang berbeda, tetapi setiap mata 6 dewa mengandung misteri yang tak ada habisnya, yang akan kamu pahami di masa depan. Nada bicara Jiang Taisu menjadi agak tergesa-gesa, mungkin itu karena tubuhnya menghilang lebih cepat dan dia tahu dia kehabisan waktu, jadi dia ingin memperingatkan Ye Chen sebanyak mungkin dalam beberapa menit terakhir. Secara teori, 6 mata abadi akan mengerahkan kekuatan terbesar mereka di tangan orang-orang abadi saya. Saya tidak tahu apakah Anda bisa mengendalikan 6 mata abadi ini, dan saya bahkan tidak tahu bagaimana menyerahkan 6 mata abadi ke apa yang terjadi pada orang asing. Nada bicara Jiang Taisu menjadi lebih mendesak, dan beberapa kata tidak jelas, karena waktu yang tersisa terlalu singkat, dan dia ingin memberitahu Ye Chen terlalu banyak. Ye Chen sangat masuk akal dan tetap diam, hanya mendengarkan dengan tenang. 6 mata abadiku memiliki teknik terlarang yang disebut Ashao. Aku tidak akan pernah menggunakan waktu terlarang ini sampai krisis, karena itu dengan mengorbankan umur panjang, dan semakin banyak. Setiap malam bulan purnama, kamu tidak harus membuka ke-6 mata bundar peri, apalagi menggunakan kemampuan 6 mata bundar peri. Di masa depan, Anda akan menemukan bahwa 6 mata abadi bisa sedikit rusak, tetapi Anda tidak boleh membocorkannya. Itu mata anti langit, dan itu akan menderita kutukan. Ketika langit dan langit menurun, ingatlah untuk menyegel ke-6 mata abadi.
Di tahun-tahun hidupnya, jika mungkin, membawa hukuman ke abadi, semua orang dari keluarga abadi tidak dapat mencapai ranah kaisar. Setiap kali Jiang Taisu berkata, tubuhnya akan menghilang banyak. Tubuh lamanya hanya memiliki tubuh di atas pundaknya saat ini. Dalam 1 menit, pria tua duniawi ini akan sepenuhnya menghilang antara langit dan bumi. Melihat Jiang Taisu, yang akan menghilang, Ye Chen tidak bisa menahan untuk bertanya, "Senior, Anda masih memiliki keinginan terakhir. Apakah kamu berharap?" Jiang Tai tersenyum lelah dan perubahan posisi. Meskipun dia kehilangan matanya, dia masih melihat ke atas dan menatap satu sisi dengan ketiadaan. Terbang abu. Selama 5.000 tahun, kamu mungkin tidak berada di sini lagi. Gumam, Jiang Tai menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tersenyum sedih. Lebih cepat, sekali aku berpikir aku bisa melakukan segalanya, begitu aku pikir kita adalah ini akan menjadi tua dalam kehidupan abadi, tetapi pada saat ini, apa yang saya pikir dulu, tetapi pergi dengan banyak penyesalan. Jika ada kehidupan di masa depan, Jiang Taisu akan menemani Anda ke kepala putih tua. Omong-omong, Jiang Taisu tersedak dan tubuhnya berubah menjadi abu terbang dengan angin. Di satu sisi, Ye Chen tidak membuka mulutnya untuk berbicara, Santa Agung yang melewati dunia, memikirkan warna merah dari masa lalu ketika hidup dan mati lewat, barulah kemudian menyadari betapa berharganya pembagian yang biasa. Kehidupan dan kematian umat manusia, surga dan bumi, semua penyesalan dan keengganan selama hidupnya juga akan hilang. Bang! Tiba-tiba, Ye Chen berlutut di tanah dengan satu lutut, dan kata-katanya penuh dengan kesedihan, Ye Chen, kirimkan seniornya. Jiang Taisu menunjukkan senyum lelah dan ramah, anak kecil, biksu adalah perjalanan melawan langit, penuh penderitaan dan kesepian. Anda harus selalu ingat, jangan lupa hati Anda, Fang Cheng Avenwei. Jangan lupakan niat awal, Fang Cheng Avenwei. Dengan 8 kata terakhir diucapkan, Jiang Taisu juga benar-benar meninggal bersama angin, hanya menyisakan kata-kata lembut yang bergema tanpa batas antara langit dan bumi. Jangan lupakan hatimu yang asli, Fang Cheng Avenwei. Gumam, Ye Chen sepertinya sadar. Klik, klik. Mungkin Jiang Taisu yang ada di surga dan di bumi, dan altar yang rusak di bawah kursinya juga hancur, tidak tahu berapa tahun itu telah ada. Bagian bawah tebing yang gelap dan pudar juga menghilang dengan kematian Jiang Taisu, dan bintang-bintang yang terang dan cahaya bulan yang terang turun. Senior, aku akan menggunakan mata bundar peri untuk melihat dunia yang indah ini untukmu. Membungkuk ke tempat Jiang Taisu berkata, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berjalan keluar. Bagian bawah tebing itu begitu panjang, sehingga dia berjalan keluar selama 1 jam sebelum keluar. Pada saat ini, masih larut malam, tetapi dibandingkan dengan bagian bawah tebing yang gelap dan remang-remang, bagian luarnya penuh dengan kehidupan, pohon-pohon kuno dan bunga-bunga subur. Sangat aneh. Setelah melirik ke sekeliling, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk menyentuh mata kirinya, dan terkejut mendapati bahwa di mata Xianlun, bunga dan pepohonan tampak hidup. Selain itu, melalui mata roda peri ini, ia melihat dunia dengan lebih jelas. Di masa lalu, hal-hal selalu terasa bahwa ada lapisan kerudung yang menutupi visinya. Sekarang, saat melewati mata roda peri, ia tampaknya mampu melewati kerudung. Lihat lebih banyak dan lebih banyak barang orisinal. Ini benar-benar misterius. Sambil melihat sekeliling, Ye Chen sudah mencapai dinding batu. Melalui dinding batu ini, dia bisa mendaki gunung Lingshan Heng Yuzong dan kembali ke kedalaman Taman Lingchao lagi. Tentu saja, pada saat ini, aroma seorang wanita datang tertiup angin. Kemudian, tangan batu giok tiba-tiba muncul, dan Ye Chen tertegun di tempat. Anak kecil, bagaimana kamu turun dan mengapa kamu tidak jatuh sampai mati? Suara Xiao Yinyin luar biasa indah, bayangan Chu Xuaner berubah, dan dia meneriaki Ye Chen seperti ayam kecil. Kecantikan ahli kecantikan, mengapa kamu turun? Melihat Chu Xuaner, Ye Chen batu. Selain itu, ketika dia melihat Chu Xuaner, matanya tidak bisa menahan diri untuk melebar, karena melalui mata Xianlun, dia mengabaikan penghalang mantel Chu Xuaner dan bisa melihat kulit putih dan lembutnya. Dia bahkan bisa melihat Chu Xuan, apa warna pakaian dalam yang dikenakan anak itu, Chu Xuaner, yang terlihat cantik, tidak ada bedanya dengan dia yang telanjang. Mendengus. Melihat matanya lurus, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi diam-diam menelan air liur, sosok indah Chu Xuan, bangkai yang hampir sempurna, dan inci kulit putih dan lembut, begitu menawan, dia tampak panas di seluruh, tidak pernah ditemukan bahwa darah telah mengalir keluar dari lubang hidungnya. Perspektif. Ini juga kemampuan Xian Lunyan. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi merobek sudut mulutnya, apakah ini jahat? Ekspresi apa yang kamu miliki? Chu Xuaner merasa tidak wajar dengan matanya yang menatap lurus. Keke. Ye Chen batuk, menyeka hidungnya, dan tertawa, Tuan, bagaimana kabarmu di sini? Aku masih ingin bertanya padamu. Chu Xuaner melemparkan Ye Chen ke tanah, dan kemudian memandang Ye Chen sambil tersenyum dan tersenyum. Aku berkata, bukankah kamu memetik rumput di Taman Lingchao? Bagaimana kamu berlari di bawah tebing? Dan, bagaimana anak Anda jatuh? Aku turun ke pohon anggur. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak lupa menunjuk ke pohon anggur berantakan yang tergantung dari dinding batu. Pohon anggur. Chu Xuaner merasa geli, Yuzhi menyelinap ke wajah Ye Chen, mengedipkan matanya yang indah, dan berkata sambil tersenyum, bocah kecil, kau tidak baik. Dinding batu yang tinggi, rao itu karena saya sangat takut jatuh ke langit, sehingga Anda tidak berani turun dari langit. Bahkan jika Anda turun pohon anggur dalam keadaan kental, Anda tidak berpikir Anda turun dalam 7 atau 8 hari. Mendengar itu, Ye Chen menyentuh ujung hidungnya dan terbatuk lagi, aku memanjat dengan cepat. Karena kamu memanjat begitu cepat, maka kamu naik sendiri. Aku pergi dulu. Lalu, begitu Chu Xuaner mengguncang lengan bajunya, dia harus berjalan menjauh dari udara. Jangan tidak Tuan. Ye Chen buru-buru meraih Chu Xuaner. Jika dia naik, dia tidak akan takut jika dia tidak memiliki 7 atau 8 hari. Dia tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu di sini, tetapi 3 hari kemudian, memasuki pintu interior, jika waktu terbuang di sini, Anda pasti akan melewatkan ujian hutan tandus, itu adalah hal yang paling tidak masuk akal.
Kamu di sini, datang dan ambilkan aku sepotong. Ye Chen menyeringai dan menggosok tangannya. Apakah kamu ingin naik denganku? Chu Xuaner menunjukkan ekspresinya yang tersenyum lagi. Hemat waktu. 3 hari kemudian aku akan mengambil tes hutan tandus, aku tidak bisa terjebak di sini. Bukan tidak mungkin untuk mengangkatmu, tetapi kamu harus patuh menuruti premis. Kamu hanya bisa menganggukkan kepala, tidak menggelengkan kepala. Tentu saja magang harus mendengarkan tuannya. Bahkan jika kamu terus memintaku makan omong kosong sekarang, aku tidak akan cemberut. Melihat tatapan Ye Chen yang benar-benar, Chu Xuaner menepuk pundak Ye Chen dengan penuh arti. Dia mengatakan bahwa pelanggaran hukum memakan kotoran sangat tidak bisa diandalkan. Aku tidak tahu apakah anak ini akan makan kotoran sekarang, akankah dia menangis di tempat. Siapa yang mengira bahwa Chu Xuaner, yang terlihat sangat cantik, menyentuh dagunya, dan hanya pasangan inilah yang benar-benar melahirkan satu. Gagasan aneh ini untuk membiarkan Ye Chen makan kotoran. Tuan. Melihat Chu Xuaner menyeringai, Ye Chen ragu-ragu menjabat tangannya di depan matanya. Keke. Pikiran aneh berlalu, Chu Xuaner memandang Ye Chen sambil tersenyum dan bertanya, murid yang baik, QA dari Ling dan Pavilion, terlihat cantik. Mendengar itu, Ye Chen tiba-tiba tertegun. Ajari kamu menjadi menantu perempuannya untuk gurumu, bagaimana denganmu? Melihat Ye Chen menjadi canggung, Chu Xuaner mengedipkan matanya yang indah. Aku akan memakannya. Ye Chen, yang tahu niat Chu Xuan secara instan, akan segera berlari. Kembalilah untukku. Chu Xuaner sepertinya mengharapkan Ye Chen pergi, dan segera mengulurkan tangan gioknya, dan mengembalikan Ye Chen, yang baru saja siap berlari, seperti seekor ayam kecil. Kamu kelinci kecil, kamu baru saja bersumpah, mengapa kamu ingin memberontak melawan Tuan? Wanita cantik dan cantik Kiki, bahkan menikahimu dan menganiaya kamu. Kami tidak cocok. Ye Chen berteriak, berusaha membebaskan diri, tetapi ditekan ke tanah oleh Chu Xuaner. Tidak pantas. Chu Xuaner, yang secantik peri, melonjak, dan jauh lebih kokoh dari yang diharapkan. Kepala Ye Chen hampir ditekan ke tanah oleh kepalanya. Kami benar-benar tidak pantas. Tidak pantas, lalu katakan padaku apa yang tidak cocok. Tanya Chu Xuaner sambil tersenyum sambil menekan kepala Ye Chen. Kami berdua terlalu akrab untuk tidur, tidak maaf untuk memulai. Segera, di bagian bawah tebing yang sunyi, terdengar jeritan seperti babi. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tempat kembali ke kedamaian. Dari kejauhan, itu adalah pohon leher bengkok sesaat, tali diikat ke cabang kering, dan salah satu ujung tali diikat pada seseorang, gemetar karena angin. Itu benar, ini Ye Chen. Dia diseret di bawah pohon oleh Chu Xuaner, dan dia sangat tersengat. Wajahnya memerah dan bengkak. Sepasang mata panda dan rambutnya tergores seperti sarang ayam. Kemudian lihat seluruh tubuh kecuali jejak kaki. Masih jejak kaki. Memikirkannya. Di bawah pohon, Chu Xuaner bersandar pada kaki Erlang dan dengan santai memeluk Gua Zier, dan kadang-kadang dia melirik Ye Chen yang sedang digantung. Melihat Ye Chen, dia sudah menangis. Masalah apa ini? Saya pikir Tuan yang begitu cantik akan menjadi wanita yang lembut, tetapi fakta itu membuatnya memiliki keinginan untuk muntah darah, dan dia terjebak di tanah hampir sepanjang malam sebelum dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam lubang. Aku ingin mengatakan bahwa QE baik, menikah denganmu itu murah. Kamu tidak mau. Menikahlah dengannya, jangan terlalu baik di masa depan. Di bawah pohon, Chu Xuaner berkata pada dirinya sendiri, terlepas dari dorongan Ye Chen. Itu, wanita cantik, sebenarnya. Aku punya seseorang yang aku suka. Mengetahui bahwa Chu Xuaner tidak akan mengecewakan dirinya sendiri, Ye Chen tersenyum, Tuan, kamu terlihat sangat cantik, kamu tidak akan tidur siang. Siapa saja yang kamu suka? Benar-benar tidak mengatakan itu. Ketika mendengar kata-kata Ye Chen, Chu Xuaner tidak bisa membantu tetapi berdiri, menatap Ye Chen dengan rasa ingin tahu, dan beberapa gosip, siapa orang itu. Benar. Melihat mata berkedip besar Chu Xuaner, Ye Chen batuk. Ini membuat orang mengatakan, bahwa orang yang saya sukai adalah dunia kosong. Katakan orang itu persis seperti Anda. Katakanlah kita telah melewati tempat tidur di gua. Ye Chen benar-benar tidak tahu bagaimana berbicara. Hanya mereka berdua yang tahu apa yang terjadi malam itu. Dia tidak ingin orang ketiga tahu. Pertama, dia takut orang membalas dendam. Kedua, agak memalukan untuk memikirkan hal yang tidak masuk akal dan romantis. Bagaimana denganmu? Di bawah pohon, Chu Xuaner mengambil tongkat kayu dan menikam Ye Chen. Rahasia. Ye Chen mengambil napas dalam-dalam, setelah semua, dua kata itu runtuh. Lalu, kemudian dia melihat Chu Xuaner di bawah pohon menggulung lengan bajunya. Segera, di dasar tebing ada jeritan hantu lain dan meratap. Tepat sebelum fajar, Chu Xuaner terbang dengan tergesa-gesa, meninggalkan Ye Chen masih bergetar di pohon leher bengkok. Kamu gadis gila. Melihat ke arah di mana Chu Xuan pergi, Ye Chen memarahi dan memarahi. Setelah melepaskan diri beberapa kali, ia menemukan bahwa tali yang mengikatnya bukanlah tali biasa, tetapi senjata spiritual yang telah dikorbankan secara khusus. Dengan kultivasi dan kekuatannya, ia tidak dapat melepaskannya sama sekali. Xian Huo, terserah kamu. Dengan putus asa, dia tidak punya pilihan selain untuk menaruh harapan pada Xian Huo-nya. Api peri tampaknya bersifat spiritual, dengan sedikit getaran, kemudian Yanyaner berlari keluar dari Danhai, membungkus tali yang diikat dengan Ye Chen, dan memurnikan semua kekuatan spiritual yang tersembunyi di tali. Tali yang telah kehilangan kekuatan spiritualnya tidak berbeda dengan tali biasa, Ye Chen mematahkannya dengan sedikit energi. Setelah putus talinya, dia menyelinap ke bawah dinding batu, lalu memandang ke atas dan melihat ke atas, sama seperti melihat ke bawah dari atas, karena awannya terlalu tinggi. Ayo. Ye Chen sangat marah, dan ada banyak tanaman merambat yang menggantung, tapi itu bukan lelucon untuk naik. Tuan, bukankah seharusnya kamu benar-benar pergi? Jangan tinggalkan aku di sini. Aku akan mengikuti tes hutan tandus. Kamu gadis gila. Ye Chen meniup tenggorokannya ke atas untuk waktu yang lama dan tidak mendengar apa-apun.
Pada akhirnya, dia hanya duduk di pohon anggur dengan beberapa jari, menggelengkan kepalanya, dan bertemu dengan master yang kokoh. Mabuk. Kamu luar biasa. Ye Chen benar-benar keluar dari amarah, jadi dia harus duduk dengan jujur dan menunggu Chu Xuan untuk menjemputnya, kalau tidak dia akan benar-benar memanjat pohon anggur, dan dia pasti akan melewatkan ujian hutan tandus. Pada saat ini, api peri berlari keluar dari Dan Hai tanpa memanggil, dan setelah menjalankan lingkaran di sekitar Ye Chen, dia melompat-lompat di udara. Melihat api peri, mata Ye Chen berbinar, seolah memikirkan sesuatu. Kamu bisa terbang, kan? Ye Chen berbalik dan melompat, Ye Chen menggosok tangannya dan menatap api perinya. Pada hari yang sama, dia melihat api peri terbang menuruni tebing, dan terbang dari tebing. Mendengar panggilan Ye Chen, api peri melompat-lompat dengan patuh kembali ke sisi Ye Chen. Bisakah kau mengangkatku? Ye Chen menatap api perinya dengan cerah. Api peri tampaknya memahami makna Ye Chen, dan segera terbang ke kaki Ye Chen, dan kemudian api kecil terus tumbuh, berubah menjadi awan api emas, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan emas yang cemerlang. Ye Chen mengangkat kakinya dan menginjaknya terlebih dahulu, dan menemukan bahwa awan api yang dibentuk oleh api peri itu lembut, seperti halnya marshmallow. Hehehe. Ye Chen menyeringai, dan menginjak awan yang dibentuk oleh api peri. Pergi. Dengan perintahnya, awan api abadi bergegas ke langit dan langsung menuju malam. Kamu melambat. Ye Chen merebahkan semuanya di atas awan api, karena takut api abadi akan menjatuhkannya tanpa pemberitahuan, jika jatuh, itu akan jatuh ke dalam keterpurukan di tempat. Xian Huo tampaknya sangat pengertian, kecepatannya juga melambat, perlahan dan terus meningkat. Menstabilkan tubuhnya, Ye Chen tidak bisa tidak melirik ke bawah. Yang bisa dia lihat hanyalah awan terbang. Meskipun dia adalah seorang biarawan, dia masih terbang begitu tinggi untuk pertama kalinya, berpikir bahwa itu memiliki perasaan yang tidak nyata. Mengapa kamu tidak menemukannya sebelumnya? Ye Chen sedang dalam suasana hati yang baik, tidak lupa menepuk api peri di bawahnya. Seorang bhikkhu adalah seorang bhikkhu yang ingin pergi ke surga dan membutuhkan tunggangan seekor binatang terbang. Seorang bhikkhu di alam matahari perlu mengendalikan pedang terbang. Untuk mencapai dunia spiritual, ia dapat mengendalikan para dewa untuk terbang. Dan jika Anda benar-benar ingin terbang di udara, Anda setidaknya harus mencapai dunia kosong. Sekarang, peri api dapat berubah menjadi awan nyala untuk membawanya ke langit, itu seperti binatang roh terbang, lebih seperti pelangi ajaib dan pedang terbang, dan sama sekali tidak mengkonsumsi energi aslinya, ini benar-benar tak terduga baginya. Sukacita. Jika kamu menghadapi krisis di masa depan, kamu dapat menggunakan pertahanan udara untuk melarikan diri. Xian Huo, kamu adalah harta karun. Terbang ke langit. Tidak lagi berbaring telentang, Ye Chen berbalik dan melompat, beradaptasi dengan ketinggian penerbangan ini, dan kemudian melambaikan tangannya dan menunjuk ke atas. Api peri memahami, api naik, dan kecepatan tiba-tiba naik, seperti cahaya keemasan, terbang melayang di langit, menembus lapisan awan dan kabut, merasakan angin telinga, mata Ye Chen dipenuhi dengan senyum ceria. Tidak semenit, Ye Chen melompat di tepi jurang yang dalam di Ling Chaoyuan dengan seekor kera. Dengan semburan udara basi, Ye Chen memandang Xian Huo, ini pekerjaan yang bagus. Jika bukan karena kamu, aku ingin memanjat, aku tidak tahu apakah itu akan menjadi monyet. Dipuji oleh Ye Chen, Xian Huo sangat bersemangat setelah membalikkan Ye Chen beberapa kali, ia dipanggil oleh Ye Chen untuk kembali ke Dan Hai. Setelah menerima api peri, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melirik tebing lagi. Malam ini, terlalu banyak hal yang benar-benar terjadi, Jiang Taisu di bawah tebing mengejutkannya terlalu banyak orang-orang peri yang legendaris, para manula tua yang telah hidup setidaknya 5.000 tahun, mata cincin peri. Sepotong demi sepotong, aku takut tidak ada yang akan percaya ketika kamu mengatakannya. Ini adalah kekayaan, dan dia tidak bisa menahan nafas tentang ketidakkekalan dunia. Senior, terima kasih atas hadiahmu. Ye Chen membungkuk tangannya ke dasar tebing, dan kemudian perlahan berbalik. Tepat setelah berbalik, Ye Chen melihat sosok ramping dengan angin abadi di belakangnya. Lihatlah lebih dekat. Adalah sesepuh yang menjaga Taman Ling Chao, putra tertua Xiong Er, Lin Qingshan. Pada saat ini, Lin Qingshan menatap Ye Chen dengan takjub, dan melihat ke atas dan ke bawah, ada sesuatu yang aneh di luar kata-kata. Ye Chen. Lin Qingshan mengenal Ye Chen. Ketika dia berada di luar, dia masih ingat kesan Ye Chen. Saya telah melihat penatua Lin. Ye Chen melangkah maju, memberi hormat dengan hormat. Mengapa kamu berada di Taman Ling Chao dan kapan kamu datang? Lin Qingshan menatap Ye Chen dengan keraguan, kenapa aku tidak tahu kalau kamu masuk, kamu dari mana kamu berasal? Keke. Mendengar mulut Lin Qingshan penuh keraguan, Ye Chen tidak bisa menahan batuk, nah, tuanku berkultivasi di bagian bawah tebing. Dia mengirimkannya kepadaku. Saudari Chu Xuan ada di bawah. Penatua Lin, aku masih harus melakukan sesuatu, aku akan pergi dulu. Di sini, Ye Chen hanya menarik alasan, dan berbalik. Keluar dari Taman Ling Chao, Ye Chen menuju ke Ling dan pavilion sepanjang jalan. Saat ini, langit belum cerah, tetapi banyak murid gerbang Heng Yue bergegas keluar untuk menyerap aura langit dan bumi. Ketika Ye Chen lewat, itu segera menarik perhatian semua orang. Ada banyak kejutan di matanya. Hanya karena Ye Chen terluka terlalu banyak kemarin, hanya satu hari dia melompat hidup-hidup lagi. Ketahanan bocah ini juga luar biasa. Suara-suara bisikan mulai mengalir. Bagaimana dia bisa berkultivasi? Aku ingat bahwa ketika dia pertama kali tiba, dia akan memiliki kondensasi yang berat. Butuh waktu kurang dari 2 bulan untuk mencapai puncak kondensasi, dan kecepatan canggih ini juga cepat. Ye Chen berjalan ringan, tetapi dia menutup telinga untuk diskusi ini. Pada saat ini, semua pikirannya ada di mata roda perinya. Dia menemukan bahwa meskipun dia mewarisi mata roda peri ini, meskipun dia memiliki perasaan yang indah, tetapi mata roda peri ini tidak sekuat yang dikatakan Jiang Taisu, kecuali bahwa dia dapat melihat melalui pakaian, dia belum menemukan roda peri. Mata memiliki kemampuan lain. Apakah hanya karena aku bukan makhluk abadi? Ye Chen membuat dugaan seperti itu.
Di dasar tebing, Jiang Taisu pernah berkata bahwa hanya talenta orang-orang Xian yang dapat bangkit, dan hanya di tangan orang-orang Xianlah mereka dapat mengerahkan kekuatan terbesar mereka. Dia tidak pernah tahu itu. Karena aku bukan makhluk abadi, begitu banyak kemampuan Xian Lunyan tidak dapat ditampilkan. Apakah itu karena aku bukan seorang abadi, jadi Xian Lunyan tidak bisa masuk ke tubuhku? Ye Chen terus mengerang sambil menyentuh dagunya. Atau apakah kultivasi saya tidak cukup, dan saya masih jauh dari memenuhi syarat untuk menggunakan mata peri? Ye Chen terus-menerus memahami dan menebak bahwa, baginya, Xian Lunyan seperti harta, tetapi dia tidak memiliki kunci untuk membuka harta ini. Yang harus dia lakukan hanyalah menjelajahi dan menyadari di tahun-tahun mendatang. Aku sudah mempelajari kemampuan pertama Xian Lunyan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Ye Chen batuk, dan pikirannya tidak bisa membantu tetapi muncul dari pemandangan yang harum di tanah tebing. Meskipun Chu Xuan mengenakan pakaian, di matanya, tidak ada yang dikenakan tanpa pakaian. Memikirkan kulit putih dan lembut Chu Xuan, sosok yang indah, dan bangkai yang hampir sempurna, Ye Chen mau tak mau memikirkannya. Ini tidak bisa menyalahkanku, dan aku tidak tahu sebelumnya bahwa Xian Lunyan memiliki kemampuan seperti itu. Tanpa sadar menyentuh ujung hidungnya, Ye Chen secara sadar menemukan alasan yang sangat valid untuk dirinya sendiri. Aku tidak tahu apakah ahli kecantikan akan tahu apakah dia akan mencekiku saat itu juga. Pada hari kerja, mata peri ini masih belum terbuka. Jadikan jahat. Bergumam dengan suara rendah, Ye Chen telah melangkah ke pavilion Lingdan. Di mata, dia melihat Su Fuli berdiri di depan tungku alkimia besar, dan ada banyak aura dan roh di samping, banyak yang tidak biasa dan berharga. Penatua Su, apakah Anda ingin berlatih alkimia? Melihat adegan ini, mata Ye Chen berbinar, dan Yanyan bergegas mendekat. Melihat Ye Chen muncul, Su Fu menyeret Ye Chen di tempat, pertama-tama melirik kamar Qi Wei, dan kemudian berbisik kepada Ye Chen, bocah, Sister Xuaner memberitahumu. Mendengar bahwa mata Ye Chen berubah sedikit, secara alami mengetahui apa yang dimaksud Su Fu tidak lebih dari pernikahannya dengan Qi Wei. Meskipun dia tahu apa yang dirujuk oleh Su Fu, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan pura-pura bodoh. Dia berpura-pura melihat Su Fu dengan ekspresi penasaran, aku tidak melihat tuanku, apa yang akan dikatakan oleh tuan itu kepadaku? Tidak melihat. Su Fu merasakan dagunya, dan tidak bisa menahan diri untuk berbisik, bukankah Sister Xuaner belum memberitahu anak ini? Penatua, apa yang ingin kamu buat hari ini? Di sini, Ye Chen telah menggosok tangannya dan menatap Su Fu, gurunya yang berkilauan. Sebagai seorang alkemis, dia tidak akan pernah melepaskan alkimia Su Fu. Xuan Ling dan Ye Fu berkata secara acak, Su Fu mulai mempersiapkan rumput spiritual yang dibutuhkan untuk alkimia. Dalam 2 hari, Yuer akan memasuki pintu bagian dalam dan mempersiapkannya terlebih dahulu. Mendengar ini, perut Ye Chen yang memalukan. Mereka semua adalah tuan. Apakah kesenjangannya begitu besar? Memikirkan Chu Xuaner, Ye Chen menggosok alisnya dengan keras. Aku takut bahwa sampai sekarang, Chu Xuaner, sebagai seorang guru, tidak mengatakan bahwa itu adalah keajaiban, bahkan roh. Dia belum diberi hadiah, tetapi dia dipukuli habis-habisan di tanah selama 2 kali makan. Selain itu, Su Fu sudah memulai alkimia, memanggil api tanah di bawah tungku alkimia, dan kemudian 3 rumput roh dengan aura cahaya dilemparkan ke dalam. Su Fu layak menjadi ahli alkimia yang terkenal. Dia tidak memiliki tekanan untuk membuat Erwen Lingdan. Setiap prosedur alkimia sangat terampil. Meskipun proses pemurnian Xuanling dan rumit, dia metodis. Ye Chen berdiri diam tanpa berpikir, menatap setiap tindakan Su Fu, mengendalikan api dan memurnikan, dan tidak pernah menarik setiap langkah. Entah bagaimana, matanya sedikit menyipit, dan perasaan aneh lahir di hatinya. Proses rumit pemurnian Su Fu terhadap Xuanling dan tampak sangat sederhana di matanya. Tiba-tiba, jejak roda abadi pada pupil mata perinya berubah sedikit. Tiba-tiba, Su Fu, yang memperbaiki alkimia, dan setiap langkah halus mengendalikan api dan menyempurnakan esensi rumput roh tampaknya tercetak di mata Xianlun. Tidak hanya itu, prosedur alkimia membosankan disimpulkan di matanya oleh Xianlun. Setiap gambar perlahan-lahan muncul kembali. Langkah-langkah alkimia yang membosankan tampaknya sangat rinci dan sederhana. Apakah Xianlun masih memiliki kemampuan untuk mereplikasi alkimia? Dengan lembut membelai mata kirinya, Ye Chen membuat tebakan yang berani. Spekulasi dia bukan tanpa alasan, karena melihat alkimia Su Fu dengan mata Xianlun, semuanya tampak sangat sederhana. Dia bahkan memiliki perasaan seperti itu. Sekarang jika dia diizinkan untuk membuat roh mistik 2 baris, dia pasti akan bisa membuatnya. Dapatkan itu. Dalam keheningan, dia sedikit memejamkan mata, dan tampaknya berada dalam kondisi yang sangat misterius. Mata Xianlunnya meniru alkimia Xuanling dan Su Fu sepenuhnya, dan bahkan menyalin masing-masing. Langkah-langkah alkimia yang membosankan sangat sederhana. Dia tenggelam dalam keadaan misterius itu, dan metode pemurnian Xuanling dan sudah jelas dalam hatinya. Selain itu, ia terkejut menemukan bahwa Xuanling dan tidak hanya dapat disempurnakan seperti Su Fu. Setelah menyimpulkan dengan Xianlun ia juga dapat disempurnakan dengan metode lain. Begitulah. Meskipun matanya tertutup, sedikit senyum misterius muncul di sudut mulut Ye Chen. Apakah ini juga kemampuan Xianlun Bisakah Anda menyalin alkimia orang lain, dan mengurangi misteri dan menyederhanakannya menjadi kesederhanaan? Keluar dari dan. Di satu sisi, Su Fu mengibaskan dan mengetuk tungku alkimia dengan ringan. Segera, pil semangat hijau terbang keluar dan ditangkap di tangannya. Ya, ini kelas atas. Su Fu menggosok janggutnya dan memandang Xuanling dan dengan tangannya dengan puas. Itu sejernih kristal, awan sian yang melekat, hangat, dan ramuan obat yang menyegarkan. Pada saat ini, Ye Chen juga membuka matanya dan melirik Xuanling dan di tangan Su Fu. Kemudian dia menggosok tangannya dan tersenyum, ya, Penatua Su, biarkan aku mencoba membuat Xuanling dan juga kamu. Su Fu mengangkat alis dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Ye Chen di sampingnya, dan berkata dengan marah, kamu bahkan tidak dapat membuat 1 butir pun dari Lingdan, dan kamu ingin membuat Erwen Lingdan. Anda ingin pergi ke surga. Bagaimana tahu tanpa berusaha? Kamu tahu kentut itu, aku harus berbicara tentang kamu dengan baik. Alkimia seperti kultivasi.
kamu tidak boleh terburu-buru. Meletakkan fondasi adalah jalan yang benar. Meskipun bakatmu tidak rendah, kamu harus stabil dan bertarung, tetapi kamu tidak bisa terlalu sombong. Aku akan mencobanya sekali. Su Fu banyak berbisik, tetapi Ye Chen tidak mendengarkan sama sekali, berkedip pada Su Fu. Menyempurnakan, memperbaiki untuk Anda. Su Fu memelototi janggut dan hanya mengambil beberapa langkah mundur dari lengan bajunya, duduk di bangku batu di belakangnya, memarahi, aku tidak bisa melihat peti mati. Air mata. Terima kasih, penatua. Dengan izin dari Su Fu, Ye Chen menyeringai, datang ke tungku alkimia di tempat, dan kemudian tidak lupa untuk menyingsingkan lengan bajunya. Sebelum tungku alkimia, Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Segera setelah itu, dia memanggil api abadi dan masuk ke dalam tungku alkimia, dan kemudian 3 rumput roh dimasukkan ke dalamnya satu demi satu. Roh Ye Chen sangat terkonsentrasi, dan kekuatan jiwa, energi sejati, dan api abadi sempurna cocok pada saat yang sama. 3 rumput roh yang didorong ke dalam tungku alkimia mendapatkan penembakan paling ekstrem dalam waktu singkat. Tidak jauh dari sana, saya melihat Su Fu di sini, mengerutkan kening, baru beberapa hari ini alkimia anak ini menjadi sangat terampil, ini aneh. Tuan. Pada saat ini, Qi Yuzong melangkah keluar dari aula samping dan melihat Ye Chen dalam alkimia, dia datang ke Su Fu dengan lembut. Yue, ini Xuan Lingdan, itu bisa jadi Pei Yuan yang kuat. Su Fu menyerahkan Xuan Lingdan, yang baru saja disempurnakan, kepada Qi Yue, aku akan membuat beberapa kompor elisir untukmu nanti ini akan digunakan di pintu bagian dalam. Terima kasih, Tuan. Qi Yue yang tersenyum dan meletakkan Xuan Lingdan ke tangannya. Lalu dia melirik Ye Chen tidak jauh dari sana dan bertanya, ramuan apa yang dia buat? Xuan Lingdan. Xuan Lingdan. Qi Yue tiba-tiba panik, dan kemudian dia dengan ragu memandang Su Fu. Xuan Lingdan adalah Erwen Lingdan, Tuan mengajarinya untuk membuat Xuan Lingdan begitu cepat. Saya tidak punya waktu luang itu. Su Fu tidak setuju. Melihat Ye Chen, dia tidak pernah mengutuk. Sudahkah dia mencobanya? Dia pikir sangat mudah untuk berlatih alkimia. Tidak masalah jika kamu mencoba. Proses pemurnian Erwen Lingdan sangat membosankan, jadi penyimpangan kecil dapat menyebabkan alkimia gagal. Kesulitan pemurnian tidak sebanding dengan Ling Wen. Anak ini terlalu sombong dan tampaknya menjadi seorang guru. Cari waktu untuk menggagalkan semangatnya. Qi Yue tidak berbicara, hanya berbisik, dan duduk di samping Su Fu, memperhatikan Ye Chen Lian dan dengan tenang. Di depan tungku alkimia, penampilan Ye Chen tidak seserius yang dia pikirkan, tapi dia agak santai. Setiap kali dia memasukkan rumput roh ke dalamnya, dia akan menyaring esensi dan dengan terampil memadukannya dengan esensi lain. Pendahulu Jiang Taisu, aku mulai mengerti betapa buruknya mata Xianlun. Saat berlatih alkimia, Ye Chen juga mengeluarkan roh yang samar untuk mengagumi kengerian mata Xianlun. Jika aku tidak salah menebak, Xianlunyan tidak hanya dapat mengurangi menyalin alkimia orang lain, tetapi juga misteri misterius menyalin orang lain. Selama aku melihatnya dengan Xianlun, aku dapat memecahkan misteri itu. Bahasa itu tampaknya telah melihat harta yang kaya. Diam-diam menekan kejutan di dalam hatinya, dia melambaikan tangan lagi dan melemparkan 3 atau 5 rumput roh ke dalam tungku alkimia. Jadi, setengah jam berlalu dengan cepat. Tidak jauh dari situ, tubuh malas Su Fu yang malas tidak bisa tidak duduk sedikit, dan memandang Ye Chen, yang masih sibuk dengan tungku alkimia, bergumam, bagaimana ini mungkin, langkah alkimia yang rumit, dia tidak salah sekali, bakat anak ini. Sebagai seorang alkemis terkenal, Su Fu benar-benar terkejut. Betapa rumitnya pemurnian Erwen Lingdan dan Xuan Lingdan. Setiap kesalahan kecil dapat menyebabkan kegagalan alkimia, tetapi itu hanya beberapa hari sejak saya pertama kali berhubungan dengan alkimia. Ye Chen tidak melakukan kesalahan sedikit pun dalam memperbaiki Xuan Lingdan, yang membuatnya tidak terkejut. Selain itu, apa yang membuatnya lebih terkejut adalah bahwa dia tidak pernah menunjukkan dan Fang Xuan Lingdan kepada Ye Chen sama sekali. Ini adalah yang paling luar biasa, alkimia tidak lebih baik dari kultivasi. Setiap jenis keajaiban memiliki danfang yang sesuai. Tanpa penjelasan rinci tentang danfang, mudah untuk membuat kesalahan dalam proses alkimia. Tapi sekarang, tanpa bimbingan danfang, Ye Chen mulai membuat Xuan Ling dan hanya setelah menonton pemurnian Xuan Ling dan tidak ada kesalahan dalam presisi. Bakat seperti itu membuatnya malu. Tiba-tiba, Su Fu tidak bisa membantu tetapi berdiri dan datang ke tungku alkimia dengan lembut. Penatua Su, tunggu sebentar, aku akan baik-baik saja. Melihat Su Fu datang, Ye Chen menatap Su Fu sambil mengendalikan Xian Huo. Alkimia adalah masalah sepele. Beri aku konsentrasi. Su Fu tidak bisa membantu tetapi menegur. Jangan terlalu serius. Aku tidak melakukannya. Ye Chen cemberut. Su Fu tidak berbicara lagi, tapi dia sangat terkejut. Alkimia adalah yang paling takut diganggu, Rao adalah bahwa Master Alkimia yang sudah lama dikenalnya tidak berani berbicara dengan tergesa-gesa pada Master Alkimia, tetapi Ye Chen di depannya tidak hanya membagi suaranya, tetapi juga alkimia metodis, yang mengejutkannya. Selain itu, dia telah mengintip wajah Ye Chen lebih dari sekali selama periode itu, tetapi tidak ada ketegangan sama sekali, tetapi dia sangat santai. Betapa anehnya anak ini, Erang, dan mata Su Fu menjadi tidak pasti. Bilian hibiskus, bunga Yuyan. Di satu sisi, Ye Chen melambai dan mengambil 2 rumput roh, dan hendak dilemparkan ke tungku alkimia olehnya, tetapi dihentikan oleh Su Fu di samping. Wah, aku tidak membuatnya seperti ini sekarang. Su Fu berkata dengan suara yang dalam, hibiskus bilian milik air, api batu giok milik api, Anda menyatukannya untuk disempurnakan, yakin itu tidak akan terjadi. Air dan api tidak kompatibel, Anda tidak bisa melihat tabu yang jelas seperti itu. Hentikan. Mari saya tunjukkan resep Xuan Lingdan, penyempurnaan Xuan Lingdan. Kesalahan apapun dalam proses ini dapat menyebabkan kegagalan alkimia. Tentu saja aku tahu bahwa bilian hibiskus milik air, dan Yuan Hua milik api. Aku juga tahu bahwa air dan api tidak cocok. Ye Chen tersenyum, tetapi dia masih memasukkan hibiskus bilian dan bunga Yuan ke dalam tungku alkimia. Kau anak yang hilang, bukankah ini buang-buang rumput semangat? Su Fu langsung melotot.
Tanpa diduga, Ye Chen tersenyum ke samping. Para penatua, kembang sepatu Bilian dan Yuanhua memiliki atribut bawaan yang berbeda. Satu milik air dan yang lainnya milik api. Secara teori, mereka tidak akan bergabung, tetapi alkimia dan kultivasi tidak sama. Perhatikan harmoni Yin dan Yang. Kemudian, dia melambaikan tangan dan menjatuhkan rumput roh yang disebut Xuan Ling Chao, dan tertawa. Xuan Ling Chao, yang sifatnya lembut, mungkin menggunakannya untuk menetralkan hibiskus Bilian dan bunga Gio. Benar-benar tidak mengatakan itu, seperti kata Ye Chen, Su Fuzhi ada di sana. Xuan Ling Chao, Bilian hibiskus, Yuanhua. Su Fu bergumam pada dirinya sendiri, mengerang diam-diam. Ya. Kenapa aku tidak memikirkannya? Su Fu menggaruk janggutnya dan dengan serius memandang, meskipun air dan api tidak toleran dan saling cocok, mereka dapat direkonsiliasi dengan Yin dan Yang, dan dapat dinetralkan dengan rumput mistik. Mata Su Fu muncul dengan terkejut. Sebagai ahli alkimia, ia selalu mengikuti metode pemurnian dan Fang, dan tidak pernah mengumpulkan rumput spiritual dari dua atribut air dan api. Hari ini, kata-kata Ye Chen mulai menyadari bahwa dia telah memasuki kesalahpahaman dan terlalu patuh. Bunga daun buah bintang 7, esensi darah, buah ular. Selain itu, Ye Chen berturut-turut menjatuhkan rumput roh dan buah roh ke dalam tungku alkimia. Dalam meditasi, Su Fu tidak bisa tidak memusatkan perhatian pada Ye Chen, dan penampilannya menjadi takjub. Langkah Ye Chen hari ini jauh melampaui harapannya. Pada usia ini, ia memiliki wawasan dan prestasi tentang alkimia. Dia tidak pernah melakukan itu. Dia mungkin benar-benar bisa membuat roh misterius, bergumam pada dirinya sendiri. Su Fu tidak menggerakkan tubuhnya untuk waktu yang lama. Selanjutnya, Ye Chen tidak berani peduli lagi, karena alkimia mencapai momen kritis, dan dahinya berkeringat, wajahnya memucat. Meskipun ia memecahkan misteri penyempurnaan Xuan Ling Dan, jiwanya kekuatan masih kewalahan. Tuan, apakah dia benar-benar hanya menyaksikan Xuan Ling Dan yang pemurnianmu sekali? Tidak jauh, Qi Yue memandang Su Fu dengan tatapan tidak percaya. Su Fu sedikit mengangguk, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Bakat alkimia anak ini tidak lagi sebanding dengan Dan Chen dan para tetua. Bakat alkimiawannya sebanding dengan raja dan 1000 tahun yang lalu. Dan Raja Dan. Ding Li Raos Hiki tidak bisa tidak melebarkan matanya. Tuan berkata, tetapi apakah lelaki tua itu yang hampir membuat Tianji Dan? Su Fu mengangguk lagi. Qi Yue telah terkejut dan tidak dapat ditambahkan. Dia dapat dipuji oleh alkemis Su Fu yang telah lama berdiri, dan bahkan lebih seperti Ye Chen, 1000 tahun yang lalu, sungguh suatu kehormatan. Keluar dari Dan. Ketika Su Fu dan Qi Yue terkejut, kesederhanaan Ye Chen keluar ketika dia tidak mau keluar ketika dia menepuk tungku alkimia, elisir biru diguncang olehnya, dan dia menggenggamnya dengan melambaikan tangannya. Namun, karena pemurnian Xuan Ling Dan, ia sangat banyak memakannya. Hanya meraih Xuan Ling Dan, ia pingsan dan diseret oleh Qi Yue. Dia benar-benar berhasil. Kamu memandang Ye Chen tidak jauh dari sana. Wajah Su Fu membatu. Dia hanya seorang remaja. Dia hanya kondisi kental, yang membuat orang merasa malu. Di pagi hari, Heng Yuzong basah kuyup oleh sinar matahari yang hangat. Di Ling Dan Pavilion, ketiganya duduk di sekitar meja makan, dan Ye Chen menelan makanan di atas meja. Di samping, Qi Yue dan Su Fu memandang Ye Chen seperti monster. Begitu fajar menyingsing, Ye Chen memberi mereka kejutan. Seorang junior di negara bagian yang kental, yang baru saja menginjakkan kaki di alkimia, benar-benar membuat dua. Wen Ling Dan, jika ini pingsan, itu pasti akan menyebabkan kegemparan besar. Nah, apa kamu yakin belum mengintip Dan Fangku? Su Fu bertanya lebih dari sekali. Aku benar-benar tidak. Ye Chen menjawab sambil menarik nasi. Itu tidak ilmiah. Su Fu sangat bingung. Anda hanya perlu membacanya sekali, dan Anda akan dapat membuat Xuan Ling Dan. Katakan yang sebenarnya, apakah ada ahli yang menunjukkan Anda? Tidak. Kepala Ye Chen bergetar seperti mainan. Itu aneh. Su Fu menggaruk kepalanya, mau tak mau bangkit, dan bergumam menuju aula bagian dalam, apakah aku sudah tua? Melihat Su Fu yang sudah pergi, Qi Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya pertama kali melihat guru seperti ini dan memuji seseorang selain Dan Chen. Ye Chen, Anda tidak buruk dalam memukul tuan saya. Mendengar ini, Ye Chen tidak bisa menahan batuk, dan menatap Lami. Di sini, Qi Yue cemberut dengan senyum, membalik tangannya dan mengeluarkan peta yang penuh aura, mengambang di depan mata Ye Chen. Seperti yang Anda lihat, peta menggambarkan hutan, dan sangat rinci dan diberi label. Menjadi jelas. Apa ini? Ye Chen meletakkan sumpit, dan melihat peta dengan rasa ingin tahu. Ini adalah peta hutan tandus. Qi Yue menjelaskan, ini adalah saluran yang menghubungkan pintu bagian dalam dan pintu luar, dan kita akan memasuki pintu dalam melalui hutan tandus ini 2 hari kemudian, tetapi hanya jika itu dapat melewati hutan tandus. Tes. Kamu bisa melakukan semuanya. Ye Chen menatap Qi Yue tiba-tiba. Bukan apa-apa. Pavilion Wanbao di luar dijual, dan peta hutan tandus bukanlah rahasia besar, kata Qi Yue ringan dan ringan. Akhirnya, murid mana yang bisa menang lebih baik daripada di luar? Bukan karena bakatnya berbeda. Jebakan di hutan tandus dan monster dan benda lainnya pada dasarnya adalah perabotan. Hal yang sangat sulit adalah mengirim murid kita untuk menguji murid kita. Berbicara tentang para murid yang dikirim oleh pintu bagian dalam, Qi Yue tidak bisa menahan untuk melihat Ye Chen, dan matanya tampak aneh. Mengapa dia menatapku seperti ini? Ye Chen agak tidak wajar ketika Qi Yue melihatnya seperti ini. Tahukah kamu siapa yang dikirim murid untuk menguji murid kita? Kata Qi Yue, tidak lupa menggosok alisnya. Kakak tahu. Wei Men dikirim untuk menguji para murid kita. Ada 5 alam matahari sejati, 30 di antaranya berada di puncaknya, dan 50 di antaranya ada di surga ke-9. Murid sejati pertama, Kong Chao, dan Zhuo Qiuming, murid magang pertama Wei Menjie Lutang, ada di antara mereka. Itu adalah adegan Zhenyang yang asli. Setelah mendengar kata-kata Qi Yue, mulut Ye Chen bergerak sedikit, bagaimana aku merasa seperti sedang dalam masalah. Kamu melakukan sesuatu dengan benar. Qi Yue masih menggosok-gosok alisnya.
Adikku di pintu bagian dalam memberitahuku bahwa Kong Chao, Zhuo Quming, dan Jiang yang sudah berbicara di pintu bagian dalam. Teslin telah menghapusmu, jadi mintalah berkah. Apakah penatua di dalam pintu disengaja? Ye Chen telah menutupi wajahnya, dan pintu luar lebih pendek daripada yang dia temui. Ada begitu banyak ahli yang menunggunya dalam tes hutan tandus ini. Tampaknya dia telah meramalkan kesengsaraannya di hutan tandus. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, katakanlah Kong Chao dan mereka bertiga adalah tiga dunia nyata yang asli, yang tidak sebanding dengan dunia manusia. Akan aneh jika mereka diblokir dan tidak dipukuli sampai mati oleh kelompok. Tes hutan tandus adalah kerja tim, jadi Anda masih berdoa agar Tuhan akan membagi Anda menjadi tim yang lebih kuat. Qi Yue berkata, jika ditugaskan untuk Xie Yun dan Huo Teng, tidak mungkin untuk masuk ke pintu dalam. Masalahnya, di samping itu, hutan tandus memiliki perbatasannya sendiri dan luas, dan tidak mudah bagi mereka untuk menangkapmu. Pokoknya, tolong minta restu. Qi Yue mengangkat bahu tak berdaya, dan bangkit dan berjalan pergi. Kalian. Ye Chen juga mengikuti, dan langsung pergi ke tungku alkimia, melambaikan tangannya untuk mengambil rumput roh yang dicari di kebun rumput roh. Segera, api peri dipanggil lagi, dan tanaman rumput roh berikutnya dengan terampil dilemparkan ke tungku alkimia. Dia ingin memperbaiki Suandan sebanyak mungkin, karena dia punya firasat bahwa dalam tes hutan tandus 2 hari kemudian, harus ada lebih dari satu pertempuran yang sulit untuk dilawan, dan untuk membantu orang mengembalikan efektivitas mereka sebagai sebutir sihir. Ketika elisir dikembalikan ke Suandan, perlu dipersiapkan lebih banyak lagi. Ini harus digunakan dalam tes hutan tandus. Mungkin karena mata Xianlun, dia memurnikan kembali ke Suandan lagi, tekniknya telah menjadi sangat terampil, dan bahkan kecepatan pemurnian telah meningkat lebih dari 3 kali. Segera, ada aroma obat yang kuat di pavilion Lingdan. Ketika Anda menciumnya, Anda merasa bahwa seluruh tubuh diblokir. Satu persatu, Hui Suandan disempurnakan, dan nilainya tidak rendah, dan berkilau seperti permata lengkeng. Di sisi lain, Qi Yue juga berjalan keluar dengan gaun putih, memegang pedang spiritual ungu ramping di tangannya, dan sepertinya dia harus melakukan latihan terakhirnya sebelum memasuki pintu bagian dalam. Segera, suara Qi Chaoling Jian terdengar, Qi Yue dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Ye Chen, yang sedang berlatih alkimia, tidak bisa tidak melihat. Gerak kaki Qi Yue ringan, tubuhnya misterius, tubuhnya dihantui oleh Lingxia, sosoknya seperti peri, pedangnya lebih lincah, pedangnya sangat misterius, dia tampak seperti ilusi kelopak bunga, dia berwarna-warni dan cantik. Liu Ying Liu Jian Jue. Ye Chen bergumam, seolah mengakui teknik rahasia pedang yang dilemparkan oleh Qi Yue. Tiba-tiba, Ye Chen Wei membuka mata peri roda mata kiri tidak terdeteksi, dan mengambil pemandangan panorama Qi Yue Ujian. Setiap gerakan dan pola dirinya, bahkan arah aliran vitalitas di tubuhnya ketika dia memegang pedang, mati. Jejak kematian ada di mata Xianlun. Segera, tanda abadi pada murid mata Xianlun berubah sedikit, Lueng Yu Jianjue milik Qi Yue diurai oleh kekuatan misterius yang dibawa oleh mata Xianlun, dan kemudian misteri itu dipantulkan ke Ye Chen. Saudari Qi, aku tidak mencoba mempelajari rahasia pedangku, aku hanya mengkonfirmasi satu hal. Melihat Qi Yue dengan penuh perhatian, Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Memang, dia mengkonfirmasikan satu hal, yaitu, kemampuan Xianlunyan untuk menyimpulkan salinan. Karena dia dapat menyimpulkan alkimia sulfu membuat Suan Lingdan, itu juga harus dapat menyimpulkan misteri menyalin misteri orang lain. Fakta telah membuktikan bahwa tebakannya benar. Di bawah mata Xianlun, Lueng Yu Jianjue milik Qi Yue disimpulkan dengan sangat cermat, dan misteri yang terkandung di dalamnya telah diselidiki olehnya. Ini benar-benar kemampuan yang mendominasi. Ye Chen tersenyum sedikit, menarik matanya dari Qi Yue, mencibir diam-diam, aku memiliki kemampuan seperti itu, dan khawatir tidak akan ada misteri di masa depan. Dengan pemikiran itu, dia memfokuskan seluruh energinya untuk memperbaiki kembali ke Suandan. Tidak sampai malam tiba ia dengan letih mengumpulkan api peri, lumpuh ke tanah, dan alkimia miliknya membanjiri jiwanya. Ada sengatan di benaknya, dan tatapannya pucat. Namun, upayanya tidak sia-sia, 1 hari kerja keras dan panen yang kaya juga cukup, setidaknya cukup untuk berpartisipasi dalam pengujian hutan tandus. Pada malam hari, Ye Chen berlari keluar dari pavilion Lingdan dan berlari ke pavilion Wanbao sepanjang jalan. 2 hari kemudian, dia akan diuji di hutan tandus. Dia tahu bahwa kembali ke Suandan tidak cukup. Dia masih membutuhkan beberapa peralatan yang diperlukan. Begitu saya berjalan ke pavilion Wanbao, laut besar melompat keluar. Saya memandang Ye Chen naik turun terlebih dahulu, dan kemudian mendesah, ini adalah satu-satunya hari anak Anda telah melompat-lompat, makan, dan tumbuh dewasa. Para penatua tidak membuatku bahagia, aku di sini untuk membeli barang-barang. Ye Chen berkata, tidak lupa bahwa dia ada di dalam pavilion Wanbao yang besar, dan dia berbisik, Elder, apakah kamu memiliki ini? Bom asap dan dupa. Mendengar alis besar Ye Hai ketika dia mendengar apa yang Ye Chen ingin beli, nah, apa yang ingin kamu lakukan? Berguna. Ye Chen batuk. Kamu tidak mencapai ongkos yang baik pada pandangan pertama. Ye Hai melirik laut besar. Setelah mengenal Ye Chen hari ini, dia tahu sifat Ye Chen. Itu bukan anak yang baik, tetapi rao begitu. Dia masih mengeluarkan tas penyimpanan dan meletakkannya di atas meja. Lihat, ini tidak cukup. Ye Chen menyeringai, membuka tas penyimpanan dan melirik ke dalam, ada lebih dari 50 bom asap, dan hanya 3 botol dupa wangi. Tidak cukup. Sambil menggelengkan kepalanya, Ye Chen menatap laut besar lagi. Wah, barang-barang ini sangat berharga. Apakah Anda yakin Anda punya banyak uang? Dai Hai memandang Ye Chen dengan ekspresi tidak percaya, dan berkata dengan nada yin dan yang, Anda ingin begitu banyak bom asap dan dupa, Anda mau pergi. Perampokan. Apa yang ingin aku lakukan, kamu tidak peduli. Ye Chen batuk lagi, dan menyerahkan tas penyimpanan, tidak hanya batu roh, tetapi juga beberapa hal yang berantakan. Mendengar kata-kata Ye Chen, itu benar untuk berpikir tentang laut besar. Cukup untuk menghasilkan uang. Siapa yang peduli jika Ye Chen merampok atau mencuri?
Saya mengambil tas penyimpanan lagi, dan laut besar itu tidak lupa bertanya dengan penuh minat, ini tidak cukup, jika tidak cukup, saya memilikinya di sini, selama Anda punya uang, Anda bisa membeli apa saja. Bawakan aku seikat tali peri, 2 keranjang ranjau, 3 kantong bubuk batu putih. Ye Chen menyerahkan catatan, dan menulis banyak kata di atasnya, yang semuanya ingin ia beli. Setelah menerima pesan itu, lautan luas itu tersapu. Rao tidak dapat menahan diri untuk menarik bibirnya. Anda harus tahu bahwa barang-barang yang tercantum di atas semuanya digunakan oleh orang-orang Yin, dan tidak ada yang ditarik ke bawah. Jika Ye Chen benar-benar merampas dan mencuri. Penatua, cepatlah, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Ye Chen memandangi laut yang luas tanpa memandang orang dan binatang. Ye Chen menatap laut besar, dan menepuk bahu kecil Ye Chen dengan wajah panjang, nak, ambil lebih banyak. Ye Chen membuka mulutnya, dan untuk sementara waktu tidak berbicara. Ayo, ambil. Fate dan Hai telah memasukkan tas penyimpanan besar ke tangan Ye Chen, dan kemudian secara sadar mengeluarkan tas penyimpanan yang berisi batu roh dari lengan Ye Chen. Penatua Pang, jangan jatuh ke dalam lubang di malam hari. Hei, kamu juga kelinci kecil. Lautan yang luas akan meledak, dan Ye Chen sudah kehabisan asap. Keluar dari pavilion Wan Bao, Ye Chen menepuk beberapa tas penyimpanan yang bengkak di tangannya. Ini benar-benar seperti yang dikatakan, Hai bahwa semua yang dibelinya digunakan oleh Yin, tetapi tidak mungkin, semuanya dipaksakan, mengetahui bahwa ada lebih dari satu musuh sejati yang menunggunya di hutan tandus, ia tentu saja harus melakukan segalanya siap. Jangan salahkan aku, itu semua terpaksa. Ye Chen bergumam pelan, memegang tas penyimpanannya. Dia telah memutuskan untuk mengubah gayanya bermain keras dan kuat di hutan tandus. Dia ingin memasuki pintu bagian dalam. Dia memutuskan untuk tidak tahu malu. Jika dia ingin memasuki pintu bagian dalam, dia harus melakukan segalanya, bahkan jika semua menggunakan cara Yin. Saat Ye Chen bergumam, angin harum seorang wanita yang menawan bergegas ke depan. Hidungnya bergetar sedikit, dan Ye Chen berlari bahkan tanpa berpikir untuk menoleh, merangkak dan merangkak, seolah-olah dia tahu siapa yang akan datang. Murid yang baik, apakah menakutkan untuk menjadi seorang guru? Tawa wanita itu indah dan cantik. Chu Xuaner ternyata melambaikan tangan batu giok sesuka hati, dan membawa Ye Chen kembali ke tempat itu. Hihu. Kembali sebagai cewek lagi, Ye Chen tersenyum di tempat, Tuan, awal-awal. Kalian, betapa lambatnya kamu memanjat. Tebing yang tinggi, kamu naik kurang dari sehari, aku benar-benar memandang rendah kamu sebagai seorang guru. Pipi Chu Xuaner yang indah datang, mata Mei berkedip. Bergerak, terutama ekspresi yang tersenyum, membuat Ye Chen terlihat pingsan. Hihu. Ye Chen sekali lagi berpura-pura tersenyum konyol. Sama seperti guru bebas malam ini, mari kita mengobrol. Tanpa menunggu Ye Chen untuk berbicara, Chu Xuaner memegang Ye Chen di satu tangan dan melangkah ke kekosongan, seperti pelangi ajaib terbang ke arah Heng Yue Zong Houshan. Segera, teriakan Heng Yuzong datang lagi di pegunungan. Melihat dari kejauhan, itu adalah pohon lain dengan leher bengkok, dan Ye Chen, yang bengkak dengan hidung biru dan wajah bengkak, digantung di atasnya lagi, dan diguncang oleh angin. Adapun pohon itu, Chu Xuaner memegang kaki elang, ada biji melon yang santai. Mari kita bicara. Bagaimana kamu bangun? Chu Xuaner bergegas memeluk Gua Zier sambil bertanya dengan penuh minat. Penatua Lin dari Ling Chaoyuan membawaku ke sini. Ye Chen memberikan alasan biasa, tetapi tidak ingin rahasianya ditemukan. Ya, alasannya sangat bagus. Chu Xuaner mengangguk santai dan memandang Ye Chen sambil tersenyum, aku akan bertanya pada Brother Lin lain hari, jika aku mendapatimu berbohong padaku, konsekuensinya tidak akan terlalu baik. Mendengar bahwa Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berkedut. Apa yang kukatakan padamu, kupikir-pikir. Chu Xuaner menusuk Ye Chen dengan tongkat kecil. Aku punya seseorang yang aku suka. Ye Chen menangis dengan wajah sedih, tentu saja tahu apa yang dibicarakan Chu Xuaner, bukankah dia hanya memintanya untuk menikahi Qi Yue. Tanpa menunggu Chu Xuaner berbicara, Ye Chen buru-buru membuka topik lagi. Sekali lagi, masalah ini tidak terburu-buru. 2 hari kemudian saya akan diuji di hutan liar, tetapi saya mendengar bahwa ada beberapa orang di pintu dalam yang akan menghancurkan saya. Tuan, Anda bisa membantu saya. Bantu Anda. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Chu Xuaner mengangkat bahu. Bisakah saya menjadi guru untuk mengikuti tes untuk Anda? Itu 3 alam matahari sejati. Jadi apa? Chu Xuaner hampir mencekik Ye Chen sampai mati. Ye Chen berhenti, dan dia gemetar dan berjuang, dan berteriak di tenggorokannya, penatua Sufu memberi Sister Qi Yue metode Ling dan rahasia. Anda bisa melakukannya. Aku melihat kamu memukulku, semua adalah Tuan, mengapa celahnya begitu besar? Terkikik. Tanpa diduga, setelah mendengarkan keluhan Ye Chen, Chu Xuaner yang cantik itu tidak bisa menahan tawa, bocah kecil, aku sangat marah melihatmu untuk gurumu. Sial. Kalau begitu kamu membicarakannya dan ingin menghadiahimu sebagai guru. Chu Xuaner mengangkat pipinya yang indah, berkedip seperti gelombang air, dan memandang Ye Chen yang tergantung di pohon sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Chu Xuaner, Ye Chen tidak bisa menahan batuk, yang terburuk adalah menghadiahi saya dengan metode rahasia. Kamu mengatakannya sebelumnya. Jika aku mengatakannya sebelumnya, aku akan memberikannya padamu. Setelah mendengar kalimat ini, sudut mulut Ye Chen tersentak bolak-balik berkali-kali, saudari Anda tidak mengatakannya sebelumnya, Lao Zhu seharusnya sudah berbicara sebelumnya, Anda harus datang ke teknik rahasia Anda dan berlatih 100. Lempar wajahmu 80 kali. Secara alami, kata-kata ini hanya dapat dipertimbangkan dalam hatiku. Jika ini dikatakan, Chu Xuaner akan menangis untuknya. Inilah yang kamu lewati. Chu Xuaner tersenyum dan mengerang, dan wujud dan penampilannya telah sangat berubah menjadi sarjana yang cantik, pergantian yang indah, wujud dan penampilannya berubah lagi, dan menjadi angin peri. Tulang cara lama. Selanjutnya, bentuk dan penampilan Chu Xuaner yang terus berubah, pernah menjadi seorang lelaki tua yang sudah sangat tua, dan kemudian dia lelaki tua dengan sosok yang kokoh, dia berubah, dan menjadi gadis yang lembut dan menyenangkan.
Transfigurasi, apakah kamu ingin belajar? Sekali lagi, Chu Xuaner memandang Ye Chen dengan penuh minat. Aku tidak ingin belajar. Ye Chen menggelengkan kepalanya seperti mainan, bukan karena dia tidak ingin belajar, tetapi dia telah belajar dari transformasi Chu Xuan barusan. Ini adalah dominasi Xian Lunyan. Selama tidak terlalu dalam, dia dapat memotong salinan dan menggunakannya untuk penggunaannya sendiri. Saya tidak tahu apakah Chu Xuaner tahu bahwa Ye Chen memiliki kemampuan ini, itu akan menjadi semacam ekspresi. Jawaban Ye Chen jelas di luar kejutan Chu Xuaner. Anda harus tahu bahwa ini adalah metode rahasia yang dipilihnya dengan cermat untuk Ye Chen. Dalam pandangan Ye Chen, mungkin tuannya sangat tidak selaras, tetapi pada kenyataannya, dia masih peduli dengan magang Ye Chen, yang membawa Ye Chen ke sini di tengah malam, benar-benar hanya untuk mengobrol. Jawabannya adalah tidak, dia secara alami tahu situasi seperti apa yang akan dihadapi Ye Chen dalam persidangan hutan tandus, jadi dia memilih teknik transfigurasi untuk Ye Chen, untuk mengubah bentuk Ye Chen, sehingga lolos dari Kong Chao. Penahanan. Namun, apa yang membuatnya salah adalah bahwa Ye Chen tidak mau belajar. Transfigurasi adalah teknik rahasia terbaik dalam metode yang mudah disembunyikan. Memasuki hutan tandus, mengubah bentuk dan penampilan sudah cukup bagimu untuk menghindari penahanan Kong Chao dan niat baik mereka. Anakmu tidak mau belajar. Tidak. Chu Xuaner melonjak, tangannya dipinggul, dan dia akan berpose sekali di Ye Chen. Aku tidak ingin belajar. Melihat posturnya, Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa, aku akan melakukan teknik transformasi rahasia. Kamu juga. Chu Xuaner memandang Ye Chen dengan tatapan tidak percaya. Melihat wajah Chu Xuaner, Ye Chen diam-diam mengatakan bahwa dia harus menunjukkan tangannya. Begitu dia akan melakukan transfigurasi, Ye Chen tertegun dan mengikat tali sendiri, dan dia tertawa, itu, Tuan. Bisakah kamu selalu menyerahkannya kepada para murid terlebih dahulu? Tali kamu menahan amarahku. Aku ingin melihat, apa yang bisa kamu ganti. Chu Xuaner segera melambaikan tangannya dan mengumpulkan tali pengorbanan khusus. Setelah diturunkan, Ye Chen pertama-tama menyentuh wajahnya yang bengkak, dan kemudian menggerakkan otot dan tulangnya. Kemudian dia memindahkan sidik jarinya dan membuat lingkaran dengan cara ini. Pada akhirnya, dia tidak lupa menangis, ubah. Tiba-tiba, ada gas putih di tubuhnya, dan penampilannya berubah secara dramatis saat ini. Dia menjadi seorang pria dengan janggut besar, bertelanjang dada, dengan wajah galak, dan matanya menjadi brutal dan galak, dan otot-ototnya menjadi sangat indah, seperti seekor naga, penuh dengan daya ledak. Tuan kecantikan, terlihat seperti dirimu. Ye Chen berbalik, puas dengan transformasi yang telah dia pelajari secara diam-diam, dan tidak bisa tidak kagum pada kemampuan deduksi abadi dari mata roda peri itu lagi. Melihat Chu Xuaner lagi, penampilannya menjadi sangat menarik. Bagaimana dia bisa memikirkan murid kondensat selama periode magang, yang akan menjadi transformasi yang begitu baik? Menjadi yang lain. Di sampingnya, Ye Chen, yang telah mempelajari teknik transfigurasi, terus-menerus mengubah bentuk dan penampilan ini, terkadang seorang lelaki tua, kadang-kadang seorang sarjana, kadang-kadang seorang wanita, kadang-kadang seorang remaja. Pada akhirnya, ia hanya menjadi Chu Xuaner. Anak ini. Melihat Ye Chen di depannya, mata Chu Xuaner yang indah dipenuhi dengan heran. Hei, ya. Sambil berbalik, Ye Chen mengangkat tangannya dari waktu ke waktu untuk melihat dirinya sendiri, dan dia menjadi luar biasa, tetapi jika itu penampilan, sulit bagi orang luar untuk mengenali siapa Chu Xuaner. Ini agak lunak, hehe. Tangan Ye Chen bertumpu pada dadanya, menggosok sepasang puncak batu giok yang lembut, perasaan renyah itu seperti menyentuh Chu Xuan giok anak-anak, dada umum. Melihat perilaku Ye Chen, mata Chu Xuaner yang indah memicu percikan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Meskipun Ye Chen menyentuh dirinya sendiri, Anda harus tahu bahwa dia sekarang adalah Chu Xuaner. Menyentuh sepasang jari peak dengan sangat mencolok, dia malu dan marah. Banting. Segera, tepuk tangan yang keras terdengar, terutama renyah dan cerah, masih menyentuh dada gandanya. Ye Chen dipukul oleh tamparan di tanah. Aku membiarkanmu menyentuhnya, membiarkanmu menyentuhnya. Chu Xuaner telah menggulung lengan bajunya di tempat, dan menghantam Ye Chen lagi di tanah. Hidungnya bukan hidungnya, wajahnya bukan wajahnya, atau dia dipukuli. Aku mengandalkan, Lao Zu tidak menyentuhmu. Ye Chen berteriak, tetapi menyambutnya dengan tamparan yang menutupi wajahnya. Saya tidak tahu kapan Chu Xuaner juga menepuk Yu Shou dan berdiri, mengambil napas dalam-dalam, dan di pipi yang indah itu tertulis kata, Sehuang. Lihatlah Ye Chen lagi. Wajahku penuh dengan air mata pahit. Aku dalam suasana hati yang baik untuk guru hari ini, metode rahasia ini memberikan imbalan kepadamu. Chu Xuaner menggelengkan rambutnya dan melangkah ke dalam kekosongan, dan kemudian sebuah batu giok jen jatuh dan jatuh di depan Ye Chen. Ye Chen, yang sangat malu sehingga dia tidak bisa menarik sedikit, mendengar metode rahasia, menyeka hidung berdarah di tempat, dan mengambil giok jen di tanah. Ketukan ini sepadan. Ye Chen menutupi wajahnya yang bengkak dengan seringai, dan jika dia dipukuli untuk membuat rahasia, dia benar-benar ingin Chu Xuaner kembali dan memukulnya beberapa kali. Aku tidak tahu Chu Xuaner tahu Ye Chen. Gagasan seperti itu, apakah Anda akan mengatakan sesuatu yang berarti bagi Ye Chen? Anda sangat jahat. Di bawah sinar bulan, Ye Chen duduk di pohon anggur kuno di Houshan. Klik. Dengan jari-jarinya menekan keras, batu giok itu dihancurkan olehnya di tempat. Segera, seberkas cahaya menembus ke alis-alisnya, dan berubah menjadi sepotong teks yang cemerlang, yang samar-samar terlihat. Di bagian paling depan dari teks yang cemerlang itu, ada dua teks yang lebih besar, Crazy Dragon Skyward. Gila naga marah. Ye Chen telah menutup matanya dan terbenam di dalamnya, menggumamkan 4 kata ini pada dirinya sendiri. Dari pengantar kemarahan naga-naga gila, ia belajar bahwa ini adalah misteri sonik, sebagian besar waktu itu didedikasikan untuk menyerang misteri jiwa manusia, berlatih sampai akhir, dan mengaum di langit. Itu adalah misteri misterius untuk menyerang jiwa. Wajah Ye Chen menunjukkan ekstasi. Jika dia meraung dengan tenggorokan, itu tidak akan menjadi sepotong kue. Ye Chen menyadari bahwa Chu Xuaner tidak membodohinya, tetapi sebenarnya menularkan rahasia yang mengerikan.
Jiwa misterius, dan misteri terhadap jiwa jarang terjadi. Jika digunakan dengan benar melawan musuh, itu pasti akan memiliki efek yang tidak terduga. Diam-diam menekan kegembiraan di hatinya, dia tenang, dan telah terserap dalam misteri kemarahan hari naga gila. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Peng Yue Houshan sangat kesepian, dan Ye Chen duduk berlutut merambat, dan duduk seperti meditasi biksu tua. Semua perhatiannya terpusat pada realisasi kemarahan naga gila. Seiring waktu berlalu, alisnya terkadang terkunci dan terentang. Dalam cara yang halus, dalam realisasi naga gila dan amarah siang, dia juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan jiwa naga gila dan amarah siang adalah misteri yang menyerang jiwa kekuatan alam dan jiwa memiliki hubungan yang hebat. Dengan kata lain, gila kekuatan Dragon Skywrath sebagian besar ditentukan oleh tingkat kekuatan jiwa. Selain itu, ia juga menemukan bahwa penggunaan murka langit naga gila ini membutuhkan kekuatan jiwa, dan tingkat kekuatan jiwa harus setidaknya memenuhi syarat di cermin roh, jika tidak ia akan terluka oleh murka langit naga gila yang sombong. Dia sudah memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk menumbuhkan murka langit naga gila. Su Fu telah mengukur kekuatan jiwanya untuknya, dan levelnya ada di dunia spiritual. Benar saja, itu adalah misteri yang sombong. Kendalikan vitalitas, memobilisasi kekuatan jiwa, menampilkan kemarahan langit naga gila dengan cara yang sonik, dan membawa kerusakan besar pada jiwa musuh. Para pendahulu yang menciptakan kemarahan hari naga gila ini benar-benar luar biasa. Dengan bergumam terus-menerus, Ye Chen perlahan membuka matanya, dan metode latihan Red Kuang Longtian telah dicetak dalam benaknya. Aku tidak tahu seberapa kuat itu, Ye Chen berkata, membalikkan badan dan melompat, dan kemudian datang ke dinding batu. Mengambil napas dalam-dalam, ia memejamkan mata lagi, dan dengan meditasi naga kemarahan naga-naga di dalam hatinya, energi dan kekuatan jiwanya yang sebenarnya semuanya ditarik pada saat yang sama, dan kemudian mereka bergabung bersama dan berkumpul di peti. Tiba-tiba, matanya tiba-tiba terbuka dan dia membuka mulutnya dan berteriak tiba-tiba. Tiba-tiba, kekuatan yang terkumpul di dadanya meledak tiba-tiba, mengalir keluar dari mulutnya. Hol! Gelombang suara agung menyebar dengan rintihan naga agung dan menabrak dinding batu. Dinding batu yang keras bergetar. Wow! Segera, suara teredam Ye Chen terdengar pertama, ada dengung dan kesemutan di kepalanya, dan kemudian semburan darah di tubuhnya, rasa sakit yang tajam di dadanya, dan sakit tenggorokan karena gelombang suara sombong. Benar-benar sombong. Ye Chen menghela nafas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh dagunya, bertanya-tanya secara diam-diam, suatu hari harus menemukan kesempatan lain untuk mengerjai tuannya untuk melakukan misteri, dan dia bisa mencurinya dengan bantuan Xian Lunyan. Hal ini akan dikatakan kemudian, ujian hutan tandus adalah yang paling penting. Dengan transfigurasi ini dan kemarahan naga gila, ditambah dengan Danhai, Huisuan dan berkapasitas besar saya, dan hal-hal memalukan itu ujian hutan tandus tidak sesulit yang dibayangkan. Dalam pikiranku, Ye Chen mencibir di sudut mulutnya. Hutan tandus membentuk ranah dan menutupi area yang sangat luas. Dia memiliki modal dan energi untuk berurusan dengan Zuo Qiuming. Jika dia ahli, mungkin ada keuntungan yang tak terduga. Hol. Malam itu sunyi dan sunyi, tetapi raungan vokal kuat Heng Yue Zong tidak pernah terputus. Sejak mempelajari metode rahasia naga gila dan kemarahan siang ini, Ye Chen telah benar-benar tenggelam di dalamnya. Seringkali, dan deduksi mata Xian Lun ke asal, ia telah sepenuhnya memahami esensi dari misteri sonik ini. Hol. Dengan raungan terakhir naga gila jatuh, Ye Chen menghela napas dalam-dalam. Jika kamu memiliki metode rahasia ini, kemungkinannya akan lebih besar. Mulut Ye Chen penuh senyum, dan ujian rahasia jalan tandus berikutnya pasti luar biasa. Setelah penyesuaian napas singkat, Ye Chen memanggil Paman Zisuan tanpa penundaan. Meskipun kecebong, Zisuan dengan satu tangan memiliki postur yang berbeda, pakaiannya menggantung dan wajahnya tak tertandingi, meskipun tidak ada fluktuasi emosional, dia bermandikan cahaya bulan bintang, dan dia seperti pria 9 hari. Seperti peri. Sayang sekali bahwa wanita cantik telah dibuat menjadi boneka. Jika kamu membiarkan orang yang kamu cintai melihatnya, aku tidak tahu seberapa sakitnya. Jika tidak apa-apa, dalam usianya, aku akan membuatmu damai. Almarhum sudah mati, dan mungkin tidur panjang akan menjadi tempat terbaik untukmu. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, dan tiba-tiba ragu-ragu. Dia melihat wanita cantik di depannya, dan dia tersandung untuk menemukan bahwa dia bisa menyerap cahaya bintang terang dan cahaya bulan terang sendiri. Setiap kali cahaya bulan Xinghui mencemari tubuhnya, dia akan diserap secara tak dapat dijelaskan. Untuk sementara waktu, Zisuan yang cantik dan cantik, di bawah pancuran Xinghui Moklik, menjadi tak bernoda. Apa situasinya? Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melangkah maju dan berputar di sekitar Zisuan. Kamu sangat aneh. Ye Chen meraba bibirnya, sementara Ye Chen melihat ke atas dan ke bawah, dan bergumam pelan, dia bisa menyerap cahaya bulan Xinghui, yang berada di luar dugaannya. Namun, di mana dia tahu bahwa setelah Zisuan marah oleh api peri, dia membongkar semacam metrai dewa ini, dan kemudian fenomena aneh ini akan muncul sekarang. Tentu saja, dia tidak tahu ini, semuanya menjadi angka konstan secara kebetulan. Tidak ada kelainan yang ditemukan. Ye Chen berdiri di depan Yun Zisuan, alisnya sedikit berkerut, dan matanya redup. Dengan penglihatan dan pikirannya, dia secara alami bisa menebak mulai di depannya. Itu tidak hanya indah dan sederhana. Tiba-tiba, Ye Chen menutup mata kirinya sedikit. Xian Lunyan, buka. Saat dia bergumam, mata kirinya tiba-tiba terbuka. Tiba-tiba, kekuatan aneh terpancar dari mata kirinya, dan mata kirinya menjadi semakin berbeda, dalam dan tak terbatas, menatap langit dan lautan luas, terutama tanda abadi pada pupil. Misterius dan tak terbatas. Rahasia apa yang kamu miliki? Gumam pada dirinya sendiri, Ye Chen memandang 11 Zisuan dengan mata Xian Lun. Dia menemukan bahwa, ketika dia melihat dengan mata biasa, Qi Zisuan tidak abnormal, dan cahaya bulan yang diserap olehnya memasuki tubuh, tetapi menghilang tanpa bisa dijelaskan. Aneh, benar-benar aneh. Fingers mengusap dagunya, dan Ye Chen berbalik lebih dari selusin kali tanpa pemberitahuan.
Tak berdaya, Ye Chen harus menyembunyikan mata Xianlun, dan kemudian duduk di atas batu dengan mata tertutup untuk berlatih meditasi. Hanya saja dia tidak memperhatikan bahwa saat dia menutup matanya, ada cahaya redup berkedip di mata musuhan di sebelahnya, tapi cahaya redup ini sekilas berubah siang dan malam, reinkarnasi matahari dan bulan, hanya 2 hari kemudian. Di pagi hari, pintu luar Heng Yuzhong, banyak murid bangun sangat pagi, kebanyakan berdiri di atas batu untuk melihat ke arah pavilion Qiankun. Hari ini adalah hari ketika para murid yang memenangkan kompetisi di luar pintu memasuki hutan tandus. Melewati ujian hutan tandus berarti bahwa para murid yang benar-benar orang dalam hanya dapat tinggal di pintu luar selama 3 tahun lagi. Sejak faksi Heng Yue Zongjian, uji hutan tandus ini selalu ada. Untuk waktu yang lama, tes hutan tandus memiliki aturan tidak tertulis, yaitu, setidaknya separuh dari murid luar yang masuk untuk tes akan disapu bersih. Ini menunjukkan bahwa tes hutan tandus itu ketat. Di kejauhan, Ye Chen perlahan-lahan berjalan dengan pedang tianjiannya yang besar. Ketika itu terlihat banyak murid, dia segera menyebabkan keributan. Aku masih ingat bahwa ketika dia pertama kali tiba, dia memiliki napas berat, itu kurang dari 2 bulan, dan dia menjadi sangat mengerikan. Ada terlalu banyak murid mengerang, mengingat penghinaan mereka untuk Ye Chen hari itu, merasa sungguh konyol. Tentu saja, kamu tidak bisa menilai orang dari penampilan mereka. Murid sejati Renyang Feng dan Diang Feng dipukul olehnya lebih dari setengah, dan ada juga aula perintah. Bahkan jika anak itu ada di pintu bagian dalam, dia tidak ditakdirkan untuk menjadi guru yang damai, dan dia dapat menggerakkan pintu bagian dalam terbalik. Mungkin. Untuk diskusi di sekelilingnya, Ye Chen mengabaikannya secara langsung, berjalan perlahan dengan suara alam, dan langkah-langkahnya tegas dan mantap. Orang-orang di sekitarnya memberi jalan kepadanya secara diam-diam. Hari ini, Ye Chen bukan lagi sesuatu yang bisa mereka hina. Ha! 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 Suara muntah berturut-turut datang dari Ren Yang Feng, Di Yang Feng dan Jie Tang Hol, Jiang Hao, kemeja ungu, dan Yin Zhiping semua melihat ke sisi ini dengan bantuan saudara-saudari mereka. Ketika mereka melihat Ye Chen kembali dari kejauhan, mereka memuntahkan darah lagi. Berbicara tentang 3 orang ini memang mendesa. 3 tahun yang lalu, mereka kurang beruntung. Mereka menghabiskan 3 tahun di pintu luar, dan mereka sudah terkenal, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan muncul, dari yang dihina oleh mereka hingga digulingkan oleh Ye Chen. Itu semua tampak seperti mimpi. Hari ini, pintu luar tahun ini jauh lebih buruk daripada terakhir kali mereka dikalahkan. Kekalahan ini juga menunjukkan bahwa mereka harus tinggal di luar selama 3 tahun. Bentuk pikiran seperti ini hanya dapat dipahami oleh mereka. Dunia ini tidak kekal, dan sekarang ada Ye Chen, mungkin 3 tahun kemudian, akan ada Ye Chen kedua, dan mereka akan dikalahkan lagi. Ha! Deru-deru berdering melalui pintu Heng Yuzhong, Jiang Hao dan mereka bertiga seperti anjing gila. Mereka mencoba untuk bergegas menuruni gunung, tetapi memuntahkan darah lagi. Mendengar raungan ketiga pria itu, Ye Chen melirik ketiga arah dan berkata dengan dingin, kejahatan langit tidak bisa dimaafkan, dan kedurhakaan pria itu tidak bisa dijalani. Inilah yang Anda cari. Setelah mengatakan itu, Ye Chen mengambil langkah besar dan langsung menuju Qiankun Pavilion. Dia mungkin yang terakhir. Ketika dia memasuki Qiankun Pavilion, Xie Yun, Qi Yue, dan Xiong Er semua telah tiba lebih dulu, dan hampir 300 murid yang telah memenangkan kontes luar juga ada di sini. Saudara-saudari, kalian semua ada di sini. Ye Chen berjalan masuk, tidak lupa menyapa. Kentut, aku menunggu kamu. Xiong Er keluar, menyeret Ye Chen mendekat. Ye Chen batuk dan berjalan ke antrian dengan sadar. 300 orang berbaris rapi dalam kelompok. Apakah penatua Li Daotong dari Qiankun Pavilion masih memilikinya? Ye Chen membeku, hanya untuk menemukan bahwa ada beberapa murid Diang Feng berdiri di sampingnya. Hanya menatapnya satu persatu dengan mata merah, kebencian yang berduka tidak bisa merobeknya. Apa yang kamu lakukan? Ye Chen melihat ke atas dan ke bawah salah satu murid dengan warna ungu. Ya, kamu sampah di tanah. Murid dengan pakaian ungu mengangkat dagunya tinggi, dan newbie hampir pergi ke surga. Oke, aku ingat kamu, aku akan menunggu di hutan tandus untuk melihat bagaimana aku mengemasmu. Aku khawatir kamu memiliki kehidupan untuk masuk, tetapi kehidupan keluar. Kata-kata murid Zi tidak malu-malu. Seperti dia, murid-murid Ren Yang Feng, Di Yang Feng, dan Jie Lutang semuanya menunjukkan senyum sedih mereka. Sepertinya mereka juga mendengar bahwa murid-murid yang dikirim oleh pintu bagian dalam adalah Kong Chao, dan mereka berani begitu berani. Siapa yang tidak perlu bersih-bersih? Ye Chen mencibir. Penatua Li ada di sini. Saya tidak tahu siapa yang berteriak sebelum menyela episode. Kerumunan berdiri di atas kaki mereka sekarang. Tim yang semula kacau tiba-tiba menjadi rapi dan lurus, dan di panggung tinggi di depan mereka, Li Daotong pertama dari Qiankun Pavilion telah jatuh dari udara. Apakah semua orang ada di sini? Li Daotong melihat sekeliling dan menatap Ye Chen sejenak. Semuanya ada di sini, para tetua, mari kita mulai. Xiong Er memanggil paling keras, ini sedikit tidak sabar, menggosok kepalan tangannya, postur yang bersemangat. Penatua Li Daotong menganggukkan kepalanya dengan lembut, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, Anda harus memahami ujian di hutan tandus. Di sini, saya ingin menegaskan kembali bahwa tes ini melarang penggunaan kutukan guntur langit, dan kutukan semangat langit. Dan kutukan dari langit. Berbicara, penatua Li Daotong juga mengeluarkan slip batu giok yang bercahaya dan melanjutkan, semua orang akan membawa slip batu giok dengannya. Slip batu giok ini diukir dengan merek jiwamu sendiri. Dalam krisis, atau jika Anda ingin menyerah dalam ujian, Anda dapat menghancurkan slip batu giok ini. Arai teleportasi yang dibawa oleh batu giok akan memindahkan Anda keluar dari hutan tandus, tetapi itu juga menunjukkan bahwa orang yang menghancurkan slip batu giok itu hilang. Kelayakan untuk memasuki pintu interior. 5 orang, kerja tim. Tes hutan tandus memiliki periode 3 hari. Jika seorang murid yang gagal lulus tes dan memasuki pintu bagian dalam setelah 3 hari berlalu, tes tersebut dianggap gagal. Hutan tandus dirancang untuk menguji, bukan untuk melukai kehidupan manusia, dan pelanggar harus dihukum oleh peraturan pintu.
Karena itu, Li Daotong baru saja mengeluarkan sebuah kotak kayu. Ayo, maju dan menggambar banyak. Jika angkanya sama, itu adalah tim. Aku di sini dulu, aku di sini dulu. Segera setelah kata-kata Li Daotong jatuh, Xiong Er, yang berbentuk montok, bergegas mendekat. Tangannya yang gemuk menjangkau ke dalam kotak kayu dan bergerak sebentar sebelum dia datang dengan papan kayu kecil. Nomor 4. Melihat tanda kayu kecil itu, Xiong Er mengangkatnya. Kemudian, paman menggenggam tangannya dan berdoa, Tianling Ling 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 Ling, Maha Guru dengan cepat bermanifestasi, biarkan Xie Yun menarik ke No 4, Ye Chen menarik ke No 4, dan Huo Teng menarik. Pergi ke No 4 dan biarkan menantu Anda menggambar No 4. Barang ini tidak bodoh, kecuali menantu perempuannya Tang Rusuan, 3 lainnya memilih yang terkuat. Semuanya tidak berguna, Xie Yun menatap beruang itu sekilas, dan melangkah maju, mengulurkan papan kayu kecil. Berapa nomornya? Xiong Er tampaknya lebih peduli daripada Xie Yun, dan kepalanya yang gemuk berkumpul di tempat, tetapi ketika dia melihat angka-angka pada papan kayu kecil, wajahnya tiba-tiba turun. Xie Yun memilih No 2 dan jelas tidak berada di tim yang sama dengan Xiong Er. Selanjutnya, hampir 300 orang berbaris untuk menggambar papan kayu kecil. Wow, saya mendapat nomor 2. Ketika seorang murid melihat nomor pada papan kayu kecilnya, dia melompat-lompat, karena dengan tim Xie Yun, peluang memasuki pintu dalam terlalu besar. Keenam, wow haha, Brother Huo Teng dan saya berada dalam satu tim. Adikmu, tidak ada yang hebat di tim Laozi. Beberapa murid juga memarahi ketika mereka melihat nomor tanda kayu kecil mereka. Kemudian, itu menjadi hidup di sini. Tentu saja, beberapa orang bersukacita dan beberapa khawatir. Mereka yang termasuk dalam tim dengan murid-murid hebat secara alami bahagia, tetapi banyak hal omong kosong adalah masalah moral. Itu tidak buruk. Ye Chen, yang masih berdiri dalam antrean, membeku, dan mendapati bahwa orang yang menarik nomor sudah bersama. Meskipun Xiong Er tidak pergi ke Ye Chen, Xie Yun, dan Huo Teng, ia dan Qi Yue ditugaskan ke sebuah grup, kebetulan menantu perempuannya Tang Rusuan juga ditugaskan ke timnya. Adapun tim lain, dengan pengecualian omong kosong, mereka pada dasarnya adalah keseimbangan kekuatan dan kelemahan, terutama Wang Lin dari Spirit Orchard dan Xiao Jing dari Aula Penegakan Hukum. Mereka menyusun tim, yang benar-benar membuat iri banyak orang. Mendengarkan orang-orang di sekitarnya, Ye Chen juga datang ke kotak kayu. Mencapai untuk mengambil tanda kayu kecil dari kotak kayu kecil dan melirik nomor pada papan kayu kecil, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat-lihat. Pada saat ini, mulut Ye Chen berkedut keras. 4 orang yang mendapat nomor bersamanya adalah semua musuhnya, 2 adalah Diang Feng, 1 adalah Renyang Feng, dan Aula Perintah adalah 1. Kamu ngeri. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok alisnya. Ini semua takdir. Xie Yun menepuk pundak Ye Chen dengan tampan. Kamu anak nakal. Setelah semua orang mengambil nomor, kelompok 5 orang ini berdiri di lebih dari 50 tim. Melirik rekan satu timnya ke kiri dan ke kanan, kepala Ye Chen hanya gemetar, kerja tim. Omong kosong. Bagus bahwa rekan tim ini tidak memberinya pisau. Benar saja, semuanya tergantung pada dirimu sendiri. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Pergi. Dengan perintah Li Daotong, yang pertama dari Pavilion Qiankun, lebih dari 50 tim murid pergi ke hutan tandus. Sebelum hutan tandus, ada juga lebih dari 50 pintu masuk, sesuai dengan lebih dari 50 tim murid, yang ditarik adalah jumlah pintu masuk, sehingga mereka harus masuk melalui pintu masuk untuk mencegah konspirasi di antara masing-masing tim. Nah, kamu meminta berkah. Sebelum pergi, Xiong Er juga menepuk pundak Ye Chen dengan sangat hati-hati. Pergi ke Laozu. Wajah Ye Chen, hidup Pang Ela sudah lama dan mati. Sebelum pergi, dia tidak lupa menendang Xiong Er. Hai. Hai. Huo Teng dan Qi Yue keduanya menghela nafas dan mendesah, dan kemudian membawa tim mereka sendiri ke hutan gurun. Setelah semua tim masuk, Ye Chen mengejutkan 4 yang tersisa di timnya. Pada saat ini, mereka saling memandang dengan mencibir, dan dengan jelas mengatakan di mata ini, "Nak, kau tunggu dan lihat saja. Ketika Anda memasuki hutan tandus, Anda akan mati sangat." Banyak orang bodoh. Ye Chen mengutuk dan melangkah ke hutan tandus. Begitu dia berjalan ke hutan tandus, Ye Chen berbisik. Hutan tandus memiliki perbatasannya sendiri, di mana mata berdiri, pohon-pohon kuno berdiri tinggi, bunga-bunga dan pepohonan rimbun, berbagai lingers adalah aura, kedalaman bunga dan pohon, dan loteng kecil dapat terlihat samar-samar. Aneh. Menyentuh dagunya, Ye Chen tidak bisa tidak kagum dengan pemandangan indah di hutan tandus ini. Dengungan dingin terdengar, mencibir bersama 4 anggota tim Ye Chen. 4 ular dan tikus berderit dengan tergesa-gesa, dan mereka menyapu Ye Chen bersama-sama, tetapi mereka menyapu bersama. Baiklah. Ini adalah tim, sekarang mereka berempat berkonspirasi untuk mengusir Ye Chen dari tim. Yang terbaik adalah pergi, Lao Zu tidak berencana untuk bersamamu. Dengan mencibir, Ye Chen juga mengikuti langkahnya dan berjalan lebih dalam. Namun, yang membuatnya aneh adalah dia tidak lamban, tapi dia tidak melihat bayangan keempat timnya di sepanjang jalan, sehingga dia berhenti sebelum mengejar ke hutan berkabut dan lain-lain. Keempat kelinci itu tidak lambat. Terkutuklah, Ye Chen melangkah ke hutan yang berkabut dan bermacam-macam ini. Hutan campuran itu tertutup kabut, menutupi penglihatannya, yang bisa dilihatnya adalah jarak 3 kaki, dan ia menemukan bahwa semakin dalam kabut, semakin tebal kabutnya. Jaraknya tidak bisa dibedakan. Apa tempat hantu? Melirik ke sekeliling, yang bisa dia lihat hanyalah kabut. Kewaspadaan Ye Chen meningkat, dia selalu merasa bahwa ada sepasang mata yang menatapnya. Saat dia akan melangkah maju, tiba-tiba ada pedang yang berteriak di sisi miring, dan kemudian pedang yang gelap dan ramping memotong udara dan datang ke tenggorokannya. Mata Ye Chen cepat, dan dia sedikit menoleh ke samping, menghindari serangan dengan mudah, lalu membalik telapak tangannya dan mengetuk pria yang menyelinap ke tanah secara diam-diam. Ketika dia melangkah maju, dia menyadari bahwa itu adalah boneka, dan itu adalah boneka tingkat manusia.
Suara Jianming bergema dari belakangnya, dan pada saat yang sama, ada bisikan pedang dari depan ke belakang, kiri dan kanan, terlihat bahwa lebih dari satu simbal menyerangnya secara diam-diam. Ye Chen segera mengeluarkan ranselnya, dan kemudian bergerak dengan kuat dan sombong. Sial. Sial. Segera, suara tabrakan logam terdengar satu demi satu. Meskipun 4 jangkrik yang telah dibunuh, tubuh mereka sekeras besi, tetapi mereka masih dihancurkan oleh Ye Chen. Tempat ini seharusnya tidak tinggal untuk waktu yang lama. Vivei Chen setelah diselesaikan satu demi satu, dan Ye Chen segera melangkah.